Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hatta selaku dosen pengampu mata kuliah Retorika dan Hitobah dan teman-temanku yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, serta hidayahnya, sehingga kita bisa merasakan nikmat tersebut sampai detik ini. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan berceramah membahas tentang cintai diri sendiri atau biasa dikenal dengan self-love. Kita hidup di dalam lingkungan masyarakat yang terbiasa dengan standar kualitas tertentu. Contohnya, standar kecantikan yang diukur dengan sebagaimana yang kita lihat pada sosial media, cover majalah, dan lain-lain. Setiap daerah memiliki standar kecantikan yang berbeda-beda. Standar kecakapan pendidikan di mana anak-anak yang tidak menguasai pelajaran eksakta dianggap tidak kompeten. Standar kepandaian yang diukur berdasarkan nilai rapot atau nilai ujian dengan standar kurikulum yang disamaratakan. Saat kita tidak dapat memenuhi kriteria atau standar tersebut, kita mendapat label gagal, tidak pantas, tidak layak, tidak keren, tidak cukup, dan lain-lain. Sehingga kita terbiasa berusaha untuk memenuhi standar tersebut. Kita dipaksa untuk menjadi sama. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari kita yang berusaha menjadi orang lain. Sehingga bakat dan ketertarikan kita atas bidang yang kita sukai seolah-olah terpinggirkan demi memenuhi standar tersebut. Pernahkah kita mengomentari diri sendiri dengan kalimat yang mengutuk ketika membuat kesalahan? Kata-kata tersebut muncul ketika kita tidak memiliki cukup self-love, sehingga menghasilkan rasa insecure terhadap diri sendiri. Diri kita pada saat ini adalah hasil manifestasi atas setiap pilihan yang kita ambil sebelumnya. Seringkali kita terlalu fokus pada kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga potensi yang ada di dalam diri kita tidak berkembang secara maksimal. Lalu apa tolak ukur yang bisa mengatakan kalau diri kita telah memiliki dan memaknai self-love? Menurut saya, tolak ukur yang bisa mengatakan kalau diri kita telah memiliki serta memaknai self-love adalah saat kita melakukan semua hal dengan hati yang tulus, tanpa terpaksa, sehingga apapun hasil dari yang kita lakukan tersebut bisa kita maknai sebagai suatu proses pengembangan diri menuju kesuksesan. Belajar dari kesalahan yang kita lakukan dan bertumbuh menjadi versi terbaik diri kita sendiri lebih baik ketimbang menjadi sama. Salah satu cara self-love adalah dengan memperbanyak rasa syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 12 yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Bagi umat Islam, mencintai diri sendiri merupakan suatu kewajiban sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya konsep mencintai diri sendiri, kita tidak akan mengambil keputusan yang akan merusak apa yang telah Allah berikan kepada kita. Hal ini bisa terjadi karena kita akan menghargai dan menjaga kesehatan fisik dan mental diri sendiri. Mencintai diri sendiri juga merupakan bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logika sederhananya, jika kita tidak mencintai diri sendiri, kita juga tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap bagian badan kita merupakan nikmat dari Allah. Kalimat yang sering dilupakan anak-anak sekarang adalah berterima kasih kepada setiap bagian badan kita yang telah melakukan banyak hal. Mencintai diri sendiri bukan berarti jadi sombong atau egois, tetapi memahami dan menghargai nilai diri sebagai ciptaan Allah yang unik.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.